Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Terima kasih sudah berkunjung di channel BKPSDM Kabupaten Ngada. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan dan ketentuan apa saja yang harus dibuat atau dipenuhi oleh Bapak Ibu yang sebentar lagi akan memasuki masa BUP atau batas usia pensiun. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, BUP itu atau batas usia pensiun itu ditentukan berdasarkan dari fungsi dan jabatan yang diemban oleh PNS tersebut. Misalnya untuk jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, jabatan administrasi, jabatan fungsional keterampilan, sampai pada jabatan eselon 3 itu BUP-nya adalah 58 tahun. Sedangkan untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli media, dan jabatan eselon 2 ke atas itu BUP-nya adalah 60 tahun. Jadi, kira-kira persyaratan apa saja dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian yang akan memasuki BUP. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, saya mohon perhatian dari Bapak Ibu sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan administrasi yang dapat menghambat pengusulan proses penerbitan SK pensiun. Oke, jadi baik. Yang pertama, dokumen atau berkas yang harus dipersiapkan adalah formulir DPCP atau data perorangan calon penerima pensiun. Bentuknya seperti ini. Oke. Jadi, formulir DPCP ini ada pada kami, ada pada BKPSDM. Jadi, apabila ada Bapak Ibu yang belum sempat untuk mengambil formulir ini di kantor, atau mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kecamatan, atau Bapak Ibu yang mungkin adalah guru-guru yang berada di luar dari kota Bejawa, melalui video ini saya lampirkan formulir DPCP di bawah link deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa download saja di bawah dan bisa langsung mengisinya. Untuk cara pengisiannya, saya simulasikan seperti ini. Oke, ini adalah format DPCP yang akan kita isi. Di sini kita mulai saja dari instansi induk. Kita isi pemerintah Kabupaten Ngada. Setelah itu Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten atau kota, kita isi Ngada. Setelah itu unit kerja. Di sini saya mengambil contoh unit kerja dari Bapak Robertus. Unit kerjanya Dinas Koperasi. Kita isi unit kerja Dinas Koperasi. Setelah itu pembayaran kita isi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Lalu BUP kita isi batas umur pensiun dari yang bersangkutan, yaitu 58. Nama kita isi sesuai dengan nama yang ada di SK CPNS. NIP kita masukkan sesuai dengan NIP masing-masing kita yang bersangkutan. Tempat tanggal lahir kita ikut pada SK CPNS. Di sini tempat tanggal lahir beliau Bejawa, tanggal 18 bulan 7 1965. Jawa 18 Juli 1965. Untuk jabatan kita isi sesuai dengan SK jabatan yang kita miliki. Di sini beliau adalah
pengawas koperasi sesuai pada SK jabatan. Lalu pada pangkat golongan ruang dan TMT kita isi sesuai dengan pada SK pangkat terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir. Di sini TMT-nya adalah tanggal 1 bulan 4 tahun 2016, yaitu pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Kita isi pada DPCP-nya. Penata tingkat 1 golongan 3D, TMT-nya tanggal 1 bulan 4 tahun 2016 sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir. Untuk gaji pokok kita isi sesuai dengan besaran gaji yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mengambil contoh 4 juta. Untuk masa kerja kenaikan pangkat terakhir, kita lihat dalam SK kenaikan pangkat terakhir itu ada di bawah itu masa kerja golongan. Di sini masa kerja golongan Pak Robertus 22 tahun 0 bulan. Kita isi pada forum DPCP 22 tahun dan 0 bulan. Lalu kita masuk pada masa kerja golongan. Di sini untuk masa kerja golongan menggunakan perhitungan, Bapak Ibu. Sambil contoh perhitungan golongan, yaitu rumusnya adalah kita cari tahu dulu bulan yang bersangkutan berhenti. Di sini yang bersangkutan Bapak Robertus berhenti pada bulan 7 tahun 2023. Dan kita lihat TMT pangkat terakhirnya itu di SK pangkat terakhir. TMT-nya adalah tanggal 1 bulan 4 tahun 2016. Setelah itu kita kurangi bulan yang bersangkutan berhenti dan TMT pangkat terakhir. Hasilnya adalah 7 tahun 3 bulan. Setelah kita mendapat hasil ini, kita jumlahkan lagi dengan masa kerja dalam SK pangkat terakhir. Kita buka pada SK pangkat terakhir, di situ ada masa kerja golongan. Di sini masa kerja golongan Bapak Robertus 22 tahun 0 bulan. Kita jumlahkan dari 7 tahun 3 bulan dengan 22 tahun 0 bulan, hasilnya dapat masa kerja golongan 29 tahun 3 bulan. Lalu menghitung masa kerja PNS. Rumusnya adalah TMT BUP dikurangi TMT CPNS. TMT BUP Bapak Robertus adalah tanggal 1 bulan 8 tahun 2023. TMT CPNS-nya kita lihat pada SK CPNS. Adalah tanggal 1 bulan 4 tahun 2016. Kita kurangi, maka dapat hasil masa kerja PNS yaitu 17 tahun 4 bulan. Untuk catatan Bapak Ibu, masa kerja golongan itu apabila PNS berasal waktu pengangkatan dia dari golongan 1 dan pensiunnya di golongan 2, maka masa kerjanya dikurangi 6 tahun. Kita isi sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Pada masa kerja golongan kita dapat 29 tahun
3 bulan. Untuk masa kerja PNS 17 tahun 4 bulan. Untuk masa kerja pensiun kita samakan dengan masa kerja PNS di atas 17 tahun 4 bulan. Lalu ada cuti luar tanggungan negara. Jika tidak ada, dikosongkan atau di strip, diberi tanda strip. Peninjauan masa kerja juga strip. Dan pendidikan dasar kita lihat di SKCPNS, yaitu pendidikan ketika kita diangkat menjadi CPNS. Di sini Bapak Robertus ketika diangkat sebagai CPNS, beliau adalah lulusan S1 manajemen, tahun lulus 2003. Setelah itu kita masuk dalam kolom keterangan keluarga. Di sini ada nama istri. Nama istri dari Pak Robertus kita lihat pada akte nikah ya, pada akte nikah. Namanya harus sesuai dengan di akte, tidak boleh disingkat atau dikurang atau dilebihkan. Namanya harus sesuai dengan akte nikah. Tanggal kawin kita isi sesuai dengan tanggal pemberkatan yang dilakukan di gereja, atau tanggal perkawinan yang dilakukan di KUA, bukan tanggal dikeluarkannya akte nikah itu. Kita masuk di kolom anak, sama nama anak juga kita ikut sesuai dengan nama yang ada pada akte lahir. Jadi nama tidak boleh disingkat atau salah ya, harus benar-benar sama dengan akte lahir. Jika di akte lahir singkat, maka di DPCP juga singkat. Jika akte lahir namanya lengkap, maka di DPCP tulisnya lengkap, tidak boleh disingkat. Kita isi status anak kandung, diberi tanda centang. Jika anak kandung diberi tanda centang, kalau bukan anak tiri diberi tanda strip saja. Untuk anak itu yang bisa kita masukkan adalah 2 orang saja. Anak yang menjadi masih dalam tanggungan, yaitu anak yang usianya di bawah 21 tahun. Apabila usia anak sudah di atas 21 tahun, maka Bapak Ibu wajib melampirkan surat keterangan aktif kuliah bagi anak yang masih berkuliah tapi umurnya di atas 21 tahun. Ini kita isi sesuai dengan KK, kartu keluarga. Setelah itu kita masuk pada alamat sesudah pensiun ya. Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan alamat tempat tinggal setelah Bapak Ibu pensiun. Di sini saya mengambil contoh alamat Bapak Robertus sesudah pensiun. Beliau tinggal di Bajawa, kelurahannya Lebih Jaga, Kecamatan Bajawa,
kabupaten atau kota Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Setelah itu kita isi di bawah tanggal kita membuat DPCP. Di sini saya mengambil contoh DPCP ini dibuat pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Lalu kita isi nama kita di kolom tanda tangan. Kita isi nama kita, nama lengkap, dan juga NIP. Kita tinggal copy saja. Untuk kolom penandatangan di sebelah kiri itu adalah pejabat pengelola kepegawaian di instansi atau unit kerja Bapak Ibu. Jadi ditandatangani mengetahui oleh, biasanya di sini kita isi kepala dinas ya, kepala dinas. Jadi persyaratan yang kedua adalah surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Bentuknya seperti ini. Oke, baik. Surat pernyataan ini formulirnya itu sudah kami buatkan dari BKPSDM, siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengubah saja, mengubah sesuai dengan data diri dari Bapak Ibu masing-masing. Tinggal diubah saja. Setelah dibuat nanti Bapak Ibu ditandatangani oleh pimpinan Bapak Ibu, pimpinan atau kepala dinas di tempat Bapak Ibu bekerja. Yang ketiga adalah fotokopi SK 80, SK 100, dan SK kenaikan pangkat terakhir. SK ini Bapak Ibu nanti legalisir instansi, ditandatangani cabasa oleh pimpinan instansi. Yang keempat itu ada fotokopi SK jabatan terakhir. Jadi mungkin sekarang ada Bapak Ibu yang sedang menduduki jabatan, itu nanti lampirkan juga dengan SK jabatan terakhir. SK-nya ini dilegalisir instansi. Berarti tanda tangan cabasa itu sesuai dengan tempat di mana Bapak Ibu bekerja saat ini. Yang kelima, fotokopi SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Ini bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. Itu harus melampirkan dengan SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Sama SK ini juga legalisir instansi. Yang keenam, ada fotokopi SK peninjauan masa kerja atau PMK. Jadi SK ini mungkin adanya itu bagi Bapak Ibu yang dulu sebelum diangkat sebagai CPNS pernah honor, lalu setelah lulus menjadi PNS, Bapak Ibu mengusulkan untuk PMK atau peninjauan masa kerja. Jika Bapak Ibu ada SK ini, Bapak Ibu lampirkan juga, dan juga legalisir instansi. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki PMK, Bapak Ibu itu wajib membuat surat pernyataan tidak pernah memperoleh PMK. Itu formatnya ada, saya taruh di bawah link deskripsi. Bapak Ibu bisa download dan mengisinya. Setelah itu Bapak Ibu tanda tangan di atas materai 10.000. Lalu persyaratan yang berikut, yang ketujuh, ada fotokopi akta nikah dan fotokopi akta anak. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki anak dalam tanggungan yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun dan sekarang sedang kuliah, Bapak Ibu wajib juga melampirkan surat keterangan aktif kuliah.
itu mintanya di kampus tempat anak kuliah. Sedangkan untuk akta nikah, fotokopi akta nikah dan fotokopi akta anak ini, bapak ibu itu minta legalisirnya di dinas catatan sipil, karena dinas tersebut yang berwenang untuk mengeluarkan akta anak dan akta nikah ini. Yang ke-8 ada fotokopi KTP. Fotokopi KTP tanpa legalisir. Yang ke-9 ada fotokopi kartu keluarga. Yang ke-10 fotokopi NPWP. Yang ke-11 fotokopi buku rekening bank. Jadi buku rekening bank ini yang dipakai nanti untuk menerima gaji pensiun. Lalu yang ke-12 ada SKP 1 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu, kita PNS ini kan wajib tuh setiap tahun kita buat SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi misalnya Bapak Ibu pensiun di tahun 2023, SKP yang dimasukkan itu SKP tahun sebelumnya, SKP tahun 2022, dan nilai minimal baik, bernilai baik. Lalu yang terakhir ada foto pas 4x6 2 lembar. Cukup 2 lembar saja Bapak Ibu. Semua persyaratan tadi yang sudah dijelaskan tadi itu nanti Bapak Ibu buat dalam 2 rangkap, ditaruh dalam map. Di depan map itu Bapak Ibu tulis nomor HP yang bisa dihubungi. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum mengerti atau ingin berkonsultasi terkait persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, jadi Bapak Ibu bisa bergabung dalam grup WA calon Purnabakti PNS Kabupaten Ngada. Linknya ada di bawah sini, di bawah link deskripsi. Bapak Ibu bisa bergabung, nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh di dalam. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kami bisa bantu untuk jawab. Jadi demikian video dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.